Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome back to another meeting session for the members of Basic Program with English Lab Indonesia. Back again with me. My name is Dia. You can call me Miss Dia. I am here as your tutor in learning the basic of English. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, sesuai dengan jadwalnya ya, malam ini kita akan belajar tentang possessive. Sebentar saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan? Yes, Miss. Oke. Oke. Malam ini kita bahas tentang possessive. Ada yang tahu possessive ini artinya apa? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Possessive. Nah, karena nggak ada yang jawab, jadi saya beritahu possessive ini artinya kepunyaan. Atau kepemilikan. Ya, jadi kalau kita mau bahas tentang kepunyaan atau kepemilikan, kita pakai nih 3 kata ini kuncinya. Nah, di pembahasan kali ini kepunyaan ini akan dijelaskan dalam ini ya, bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Dan di dalamnya juga kita akan bahas dia ini terjadinya di masa sekarang atau masa lalu, kayak gitu ya, kepunyaannya. Kita langsung masuk ke materinya. Nih, yang pertama adalah have atau has. Ini nih bisa juga ya artinya tuh sudah gitu di konteks lain. Tapi di pertemuan kali ini kita fokus ke pembahasannya untuk menyatakan kepunyaan ya. Jadi di pertemuan kali ini have dan has ini punya artinya yang sama. Artinya punya atau memiliki. Oke. Nah, kenapa kok artinya sama tapi ada 2 kata nih? Emang bedanya apa sih? Kita lihat dulu di sini. Have dan beberapa contoh kalimatnya. Nah, pertama kita bahas have dulu. Penggunaan have ini ada ketentuannya. Jadi dia hanya bisa digunakan dengan subjek-subjek tertentu atau pronoun tertentu ya. Apa aja nih yang pakai have? Ada yang tahu nggak? Subjek apa aja yang pakai have? Subjek itu pelaku ya, pelaku dari sebuah tindakan. I, Ya, you, terus, they, we, ya, I, you, they, we. Kalau untuk lebih mudahnya, untuk mengingatnya ya, dia bisa dibilang begini. I, you, they, we. I, you, they, we. Oke. I, kalau subjeknya I, you, they, we, maka untuk menyatakan kepemilikannya kita pakai have. Oke. Kita pakai have. Contoh pertama, I have a car. Artinya apa? Saya punya mobil. Ya. Di sini subjeknya I, kepemilikannya pakai have. Lalu ini noun-nya, kata bendanya, sebuah mobil. Kemudian contoh kalimat yang kedua,
You have 2 cars. Artinya, Kamu memiliki 2 mobil. great. Ya, jadi agak-agak menyinggung pembahasan yang lalu ya tentang plural. Karena ini 2, jadi cars-nya yang awalnya cuma car aja ditambah s gitu ya. Dan tetap pakai have karena subjeknya you. Kemudian, they have a house in Bogor. Artinya, Mereka mempunyai rumah di Bogor. great. Ya, mudah ya. Ya, mereka punya rumah di Bogor gitu. Betul. Kalau yang ini artinya Kita memiliki sebuah rencana. great. Plan, ini rencana ya. Kalau misalnya tulisannya kayak gini, artinya apa? Pesawat? Ya, great. Pesawat nggak sih? Ya, benar-benar. Benar. Kita punya pesawat. Kalau kalimat yang satunya, yang paling bawah nih, artinya apa? Rudy dan Doni memiliki tiket. Ya, great. Nah, karena di sini Rudy dan Doni ya, walaupun dia pakai penyebutan nama, yang penting kalau misalnya dia lebih dari 1, jadi pakainya have. Ya, jangan lupa. Kalau apa namanya subjeknya lebih dari 1, maka pakai have. Kecuali si I sama you nih ya, dia tetap pakai have walaupun 1. Ya, great. Lanjut pembahasan yang ini. Kalau pakai has, nih tahu dong ya has subjek apa aja yang pakai has. Ayo. She, he, it. Ya, great. It ini bisa untuk hewan, gitu ya. Benda pun juga bisa. Tapi kayak kan kita bahas kepunyaan ya, jadi kayak lebih ke hewan sih. Ya, she, he, it. Contoh kalimat yang pertama ini. Desi has a cat. Artinya, Desi memiliki kucing. ya, kucing. Di kalimat yang selanjutnya, she has a cat. Artinya kurang lebih sama ya, sama-sama memiliki seekor kucing. Tapi di sini kita pakai she, sebenarnya sama aja. Karena si Desi ini kan cewek. She ini kan digunakan untuk bilang kalau dia yang perempuan. Sama. Nah, kalau kalimat yang ini. Maaf, Miss. Ya. Miss, berarti kalau misalkan subjeknya cuma 1, itu subjeknya cuma 1, itu berarti pakai has. Kalau misalkan subjeknya 2, kayak Rudy sama Doni, itu berarti have, gitu ya? Iya, betul. Nah, itu untuk ini ya, kalau penyebutan nama gitu. Kalau disebutkan nama dan cuma 1 nama, oh berarti 1 orang aja nih. Jadi kita pakai has. Kalau yang ini kan ada 2 nama. Rudy and Doni, kan bisa juga diganti jadi they kan. Jadi mereka, karena ada 2 orang. Jadi kita pakai have. Nih, they pakai have. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke contoh kalimat yang ini. Rudy has a kitten. Artinya, ada yang tahu? Budi memiliki anak kucing. Iya. Nadanya kayak ini ya, kayak anak SD ya. Budi memiliki anak kucing. Ya, sama seperti penjelasan si Desi tadi. Kalimat yang di bawahnya, yang he has a kitten, ini kurang lebih sama ya. Cuma kalau yang Budi ini kan spesifik, nyebutin kalau oh itu Budi namanya. Kalau yang he, ini untuk
menunjukkan kalau dia itu laki-laki. Laki-laki gitu. Nah, lanjut contoh kalimat yang pakai ini, it. Kalimat pertama, my dog has a long tail. Ada yang tahu artinya? Anjing saya Anjingku. memiliki ekor yang panjang. Ya, anjing saya atau anjingku punya tail, ekor yang panjang ya. Jadi adjektif long ini kan adjektif, kata sifat, selalu ditaruh di depan atau sebelum dari kata bendanya. Long tail artinya ekor yang panjang. Anjingku punya ekor yang panjang. Kemudian kalimat di bawahnya lagi, it has a long tail. Sama ya artinya, tapi balik lagi kayak yang ini penjelasannya. Nah, it ini bisa referring ke hewan, ke benda, ke apapun itu ya. Dan pakainya has untuk menyatakan kepunyaan gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang it itu berarti untuk penerjemahannya gimana, Miss? Yang it has a long. Oke. Kalau it untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dia itu bisa diartikan dia juga sama kayak she, he, bisa juga itu. Ya, it. My dog has a long tail. Anjingku punya ekor yang panjang. It has a long tail. Dia punya ekor yang panjang. Atau tuh punya ekor yang panjang. Gitu ya kurang lebih. Nah, penyebutan it, penggunaan it ini dia sebisa mungkin harus diberitahu dulu ya. Dia tuh refer kemana gitu. Kalau di sini kan ini ya dua kalimat yang sama lah ya. Misalnya kalimat contohnya ya, penggunaan it itu kurang lebih sama ya. I have a kitten lah misalnya. I have a kitten. It is very cute. Nah, di sini it refer kemana? Maksudnya it ini apa? Apakah I atau Anak kucing. Anjing. A kitten, anak kucing ya. Nah, jadi penggunaan it ini harus ada ya. Iya, saya kira yang nomor 3 tadi. Oh iya, iya ini beda ya. Contoh kalimat yang lain. Kalimat yang pertama dia bilang I have a kitten. Kemudian dilanjut dengan kalimat selanjutnya it is very cute. Jadi maksudnya di it ini kita tahu kalau yang cute itu adalah si anak kucing yang disebut di sini gitu ya. Jadi tahu konteksnya, referring kemana tuh si it. Makanya di sini I have a kitten, saya punya anak kucing. It is very cute. Dia sangat lucu, dia sangat imut gitu. Itu ya untuk penerjemahan it ini. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain untuk have atau has? Miss mau nanya, maaf. Ya, boleh. Nah, kalau misalnya it itu diganti he, bisa nggak sih? He is very cute. Ya, boleh. Kalau misalnya kan kalau misalnya yang mau kita omong tuh yang sikitan ini ya, contoh kalimatnya tadi. Kan kita kadang kalau misalnya punya peliharaan tuh udah kayak manusia tuh, udah kayak anak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh cewek, bisa kok kita pakai di sini she. Kalau misalnya anak kucingnya cowok, kita pakai di sini he juga boleh sih sebenarnya. Orang bakal ngerti aja kok, karena udah ada nih di sini kita sebut konteksnya kok, ngomongin kucingnya orang. Gitu. Oke, thank you, Miss. Ya, my pleasure. Nah, dan penggunaan have dan has ini untuk menyatakan kepemilikan di waktu sekarang ya. Sini saya catat.
di waktu sekarang. Nah, jadi semua contoh kalimat di sini, I have a car, berarti saya punya mobil yang kayak sampai sekarang tuh saya masih punya mobil gitu. Terus Daisy has a cat, itu artinya oh sampai sekarang, sampai detik saat kalimat itu diucapkan, Daisy masih punya kucing. Kayak gitu ya. Jadi have dan has ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan di waktu sekarang. Dan penggunaannya dibedakan dari subjeknya. Ya, gitu kalau untuk di simplified penjelasannya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan di sini? Kalau enggak, kita lanjut. Gimana? Oke, next Miss. Oke, mantap. Lanjut. Slide selanjutnya. Had. Nah, kalau have dan has tadi, seperti saya bilang, dia digunakan untuk menyatakan kepemilikan di masa sekarang. Kalau had, ini untuk masa lampau. Artinya, ketika suatu kalimat itu menggunakan had untuk menyatakan kepemilikannya, berarti di masa sekarang itu dia udah nggak punya lagi, gitu ya. Makanya dalam penggunaan had ini biasanya dia disertai dengan ini, time signals. Atau sinyal waktu atau penunjuk waktu. Astagfirullahaladzim. Sorry. Slide-nya diganggu kucing. Tunggu ya. Tunggu. Nah. Ya. Jadi kalau penggunaan had, karena dia itu mau ini ya, menyatakan kepemilikan di masa lampau. Jadi biasanya umumnya itu di akhir kalimat disertai dengan time signals ini, penunjuk waktu. Penunjuk waktu yang lampau itu ada apa aja? Di sini ada yesterday. Yesterday artinya kemarin. Kemudian bisa juga pakai last week. Last week artinya minggu lalu. Nah, kalau last month artinya month ini bulan lalu. Kemudian juga last year, tahun lalu. Bisa juga kalau misalnya 2 days ago. Ya. Artinya 2 hari lalu. Ago. Nah, kalau ada ago ini lalu artinya. Atau pun kalau waktunya singkat gitu ya, misalnya 2 minutes ago. 2 minutes atau even 2 seconds ago pun juga dia termasuk lampau ya. Sedetik yang lalu pun itu udah termasuk di masa lalu gitu ya. Jadi begitu, ada time signals-nya yang menunjukkan kalau oh ini udah lewat nih, udah lalu. Kayak contoh kalimat yang di sini. Nih, I had a car last year. Last year itu artinya Tahun lalu. ya, berarti orang ini ngomong kalau saya punya mobil tahun lalu, gitu. Berarti waktu dia ngomong ini, dia udah nggak punya mobil ya, mungkin dia jual atau hilang, apa-apa. Nah, contoh kalimat yang selanjutnya, Budi had a car last year. Artinya, Budi mempunyai mobil tahun lalu. iya. Ada yang aneh nggak di sini? Kalau kalian perhatiin. Di sini saya kasih tahu. Kalau sebelumnya yang di have dan has itu penggunaannya kan dibedakan dari subjeknya kan.
Ini kan I, pakai had. Budi, nama satu orang, pakainya had juga. Jadi, had ini digunakan untuk semua subjek tanpa terkecuali ya. I, you, they, we, she, he, it. Semuanya pakai had bisa untuk menyatakan kepemilikan di masa lalu. Gitu ya. Ya, lanjut. Contoh selanjutnya nih. We had an appointment yesterday. Ada yang tahu artinya ini? Kami memiliki janji kemarin. Ya, keren. Nih, ada time signals-nya. Yesterday artinya kemarin. Jadi, kita had an appointment. Kita punya janji temu gitu ya. Yesterday. Kita punya janji kemarin. Tuh, good job. Selanjutnya yang ini. Kurang lebih sama ya artinya. Ada yang mau bilang artinya apa? Ada saya yang bilang. Dinda Oh ya. memiliki janji, Dinda memiliki sebuah janji kemarin. Ya, thank you Miss Amelia. Ya, sama ya sama yang ini artinya, cuma beda di subjeknya. Balik lagi ini untuk membuktikan kalau semua subjek tuh bisa pakai had. Yang penting intinya adalah untuk menyatakan kepemilikan di masa lampau gitu ya. Nih, ada time signals-nya. Oke. It's ya. Masuk ke exercise yang pertama. Nomor 1, apa nih jawabannya? Have. Ya, great. Karena pakai subjeknya we. A farm in Ohio. Dia di sini ya, kalimat keterangannya tempat. Nggak ada keterangan waktu. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya dia punya peternakan ya, farm di peternakan di Ohio 2 decades ago. 20 tahun lalu. Decades, dekade ya, 2 dekade lalu. Bisa kalau misalnya begini kalimatnya ada ininya, jadinya apa? Kalau dia ngomongin masa lalu. Had. Ya, keren nih. We have a farm in Ohio. Tapi kalau lalu, lampau, we had a farm in Ohio. Ya, lanjut. Desi, nomor 2 ini. Ada yang jawab? Has. Ya, great. Ya. Selanjutnya, Desi has a sister in Egypt. Artinya Desi punya saudara perempuan di Mesir. Nah, lanjut. Had. I. Ya, karena di sini ada ini ya, time Last signals yang last year artinya tahun lalu. Jadi kita pakai had. I had 2 bicycles last year. Saya punya 2 sepeda tahun lalu. Mungkin tahun ini atau sekarang dia cuma punya 1 sepeda kali. Nomor 4. Rian, good attitude. Has. Great. Artinya, Rian memiliki attitude yang baik. ya, attitude. Ini bisa kita artikan sikap ya. Jadi Rian punya sikap yang baik. Kemudian yang terakhir, Have. sorry apa? Have. Have. Ya. Kenapa bisa pakai have? Karena Desi and Rian itu they. Ya. Karena lebih dari satu ya. Desi and Rian bisa juga mereka gitu. Jadi Desi and Rian have good relationship. Desi dan Rian punya hubungan yang baik. Great, good job everyone. Kalau gitu lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin kalimat yang negatif,
Nih, gimana caranya? Berarti kalau negatif di sini kita mau bilang nggak punya ya. Karena ini kan kita lagi topiknya kepemilikan. Nggak punya. Kalau mau bilang kalau kita nggak punya tuh gimana sih? Nah, sama ya. Sama-sama dibedakan per subjek. Kayak gini, ada yang Ayu Dewi tadi dan she, he, it. Kayak penjelasan kita di awal. Kalau misalnya subjeknya Ayu Dewi, kita lihat di contoh kalimat yang ini, I don't have a sister. Mungkin saya ini dulu ya. Ini yang harus kita highlight di penjelasan kali ini adalah don't dan doesn't. Di sini saya kasih catatan dulu. Kalau don't itu ada yang tahu panjangannya apa? Don't. Do not. Do not ya. Kalau doesn't apa? Does not. Ya, keren. Salah. Does not ya. Oke, balik ke sini. Contoh kalimat yang subjek Ayu Dewi ini. I don't have a sister. Artinya, I do not have a sister. Terjemahannya, saya nggak punya seorang saudara perempuan. Gitu ya. Tahu kan kalau misalnya subjek-subjek ini pakai begini. Kalau dalam kalimat tuh. Nih, asal mulanya tuh dari sini. Jadi I itu pakai do, karena kita lagi mau ngomongin yang negatif, maka ditambah not. Nah, kemudian sama juga, ini contohnya, we don't have any homework. Artinya apa? Kita tidak punya PR apapun. Ya, keren. Apapun ya, any. Ya, karena subjeknya we, jadi kita pakai don't. To do yang dipakai untuk Ayu Dewi itu do. Karena negatif, jadi dikasih not. Punya any homework. Ya, ting-tong, sudah dimengerti ya. Kemudian kita move on ke yang subjek ini. She, he, it. Kalau she, he, it ini, to do-nya pakai does ya. Dan karena kita ngomongin yang negatif, dikasih not. Jadi, doesn't, does not. Contoh pertama, Charles doesn't have a pair of new shoes. Ada yang tahu artinya? Charles tidak memiliki sepasang sepatu baru. Ya, great. Charles tidak memiliki sepasang sepatu baru. Lanjut, kalimat selanjutnya. Elisa doesn't have a bike. Artinya, Di sebuah sepeda. ya, Elisa nggak punya sebuah sepeda. Bike ini sama ya, sama bicycle. Kayak bentuk pendeknya aja. Bicycle jadi bike. Elisa nggak punya sepeda. Gitu ya, kurang lebih penjelasannya. Kalau mau kasih tahu kalau kita tuh nggak punya kalimat negatifnya. Kalau subjeknya Ayu Dewi, pakai do not. Kalau subjeknya she, he, it, pakai does not. Ya, ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau kalimat negatif? Miss, kalau misalkan my father tidak punya mobil baru, itu do atau do? Ya, my father itu masuknya ke ini ya,
ke kayak kalau kita ngomongnya tuh he. Ada cowok. Ayah saya tidak punya. Jadi pakai does not. Doesn't have a new car ya. New car. Nah, begini ya. My father, ayah saya itu bisa ini pokoknya. Karena dia cowok, karena dia satu orang, jadi pakai he, jadi pakai does. Nah, penjelasan lanjutan lagi nih. Kalau tadi kan kalau misalnya he, she, it itu kan pakainya has. Kalau Ayu Dewi kan pakainya have. Tapi kalau di sini my father doesn't have a new car sih. Nah, siapa tahu ada yang bertanya-tanya gitu ya. Tapi belum keluar aja gitu dari mulutnya. Nah, jadi kayak gitu. Emang kalau misalnya di kalimat itu ada ini, ada kata does, ada kata did. Nanti kita bahas. Did sudah kita bahas ya, Did? Udah belum sih? Udah ya? Lupa saya tuh. Dit kayaknya belum deh. Oh, belum ya? Deh, Miss, Oke. kayaknya. Did belum deh kayaknya, Miss. Oke. Berarti ini nanti kita bahas. Pokoknya kalau di kalimat yang membahas kepunyaan, kalau di kalimat itu udah ada does atau did, selanjutnya yang menyatakan kepunyaan itu kita balik lagi pakai have. Ya. Ibaratnya mungkin bisa dibilang kalau have ini adalah kata dasar, kata sebenar-benarnya untuk kita bilang punya. Cuma yang perbedaan tadi, has, had, itu membantu untuk memperjelas gitu. Oh, subjeknya ini, oh timeline-nya lampau gitu ya. Cuma kalau basicnya mungkin untuk menyatakan kepunyaan itu pakai have. Makanya kalau sudah ada pakai ini, kan does dan did ini juga sama ya gunanya. Kalau does ini menjelaskan, memperjelas kembali kalau subjeknya ini yang tunggal ini he, she, it. Kalau did ini juga lampau. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lampau. Makanya kalau di sini sudah dijelaskan dengan does dan did, kemudian kepunyaannya kita balik lagi pakai have ya. Jangan lupa. Makanya di sini contohnya my father doesn't have a car. Itu. Segitu penjelasannya untuk kalimat negatif. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya, Miss. Boleh. Oke, makasih. Miss, berarti kalau untuk negative sentence ini, semua subjeknya tetap pakai have ya? Semua subjek tetap pakai have. Betul. Untuk menyatakan kepunyaannya ya. Karena kan dia sudah dibantu dengan do dan does-nya ini. Iya, oke. Thank you, Miss. Ya, my pleasure. Selanjutnya? Atau bisa dilanjut ke pembahasan selanjutnya? Nggak ada yang nanya ya. Oke, saya hapus coretan saya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia, Dit. Sama, pembahasannya negative sentence juga, yaitu untuk kalau kita mau bilang nggak punya. Nah, bedanya apa sama yang do dan does tadi? Seperti yang sudah saya kasih spoiler tadi ya sedikit. Did ini kita gunakan untuk kalau itu udah lampau. Jadi penggunaan did ini menunjukkan kalau itu udah lewat waktunya secara timeline. Contoh kalimatnya, I didn't have coconuts. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kalau dia sudah dijelaskan secara timeline dengan did ini untuk menunjukkan kalau dia lampau, kepunyaannya balik lagi kita pakai have. Oke, gitu. Dan did ini bisa dipakai untuk semua subjek. Oke. Nah,
Oke, makanya di sini ada I, we, you, they, Angel, dan William. Coba kita ini aja. Kalau secara teori kan udah paham ya, karena sebelumnya udah ada di mention juga, udah ada dijelasin dikit. Kalau kita coba translate deh. Kalimat pertama, ada yang mau menerjemahkan? Ayo. Saya tidak memiliki kelapa. Iya, simple ya kalimatnya. I didn't have coconuts. Saya tidak punya kelapa. Karena di sini kita bahas did, berarti dia lampau. Jadi saat I didn't. Oh ya, saat kalimat ini diucapkan, apakah si yang ngomong ini punya kelapa atau enggak? Udah enggak berarti ya. Hah? Gimana? Udah enggak ada berarti ya, Miss. Udah nggak ada. Masa sih? Nih, kalau kita breakdown lagi ya, kita kan I didn't have coconuts. Saya nggak punya kelapa dulu. Berarti sekarang saya punya. Ya nggak? Oke. Ya kan? Ya agak tricky ya, agak putar-putar gitu, agak pusing. Nah gitu. Jadi kalau dia bilang I didn't have coconuts, berarti dulunya. Dia tuh nggak punyanya tuh dulu. Berarti sekarang bisa jadi dia punya nih kelapa yang banyak ini, ada S-nya. Kemudian kalau kalimat selanjutnya, Kita tidak memiliki kentang. ya, Miss, ya, kenapa kenapa di belakangnya pakai S? ya, oke. We Oh didn't ya, have sama ini, potatoes. Apa tuh? sama ini Miss, saya juga masih kurang nangkep sih sama konteks did gitu. Yang did-nya ini ya. Oke, Iya. oke. Saya jawab dulu yang ini ya. Ini relate ke topik yang plural kemarin. Berarti dia bermaksud untuk ngomong kalau ini kentang yang banyak, ini juga kelapa yang banyak, ini juga tomat yang banyak, ini juga jagung yang banyak ya. Penambahan S atau ES itu artinya dia jamak, lebih dari satu bendanya. Oh, berarti bukan Ya. karena penggunaan did jadi pakai S gitu ya, Miss? Oh enggak, ya enggak. Karena bendanya aja. Karena bendanya banyak berarti gitu. Sama apa lagi tadi ya? Pertanyaannya apa tadi? Selain ES? Sama penggunaan did itu Oh, konteksnya dalam gimana? oke. Jadi, kalau sebelumnya kan kita bahas tentang do sama does ya. Ya. Oh enggak. Salah. Gimana ya? Menjelaskan yang mudah. Kalau pertama tadi kita bahas kalimat yang positif untuk bilang kalau kita tuh punya, ya kan? Kita pakainya apa? Have dan atau has. Nah, untuk menyatakan kalimat yang negatif atau untuk bilang kalau kita nggak punya ini, kita perlu dibantu sama ini to do ini, ya, atau bisa dibilang tuh auxiliary verb ya, atau kata kerja pembantu. Nah, itu nantilah ya, itu advance penjelasannya, tapi itu aja penjelasan singkat. Jadi kalau kalimat negatif tadi kita harus dibantu dengan do atau does. Ini untuk yang sekarang. Nah, kalau di sini kita bahas did. Did ini untuk yang lampau. Oke. Nah, gitu. Karena di sini kan kita bahas kalimat negatif ya, makanya tadi ditambah not. Jadi don't
jadi doesn't. Doesn't. Di sini juga didn't itu did not ya. Didn't. Bentuk negatifnya. Oke. Gitu. Jadi, kalau misalnya, balik lagi nih saya jelasin. Kalau misalnya kalimat positif untuk kepunyaan kita pakai langsung have atau has-nya. Tapi kalau kita mau bilang nggak punya, kalau untuk kalimat negatifnya, kita harus dibantu sama do atau does untuk menyatakan yang sekarang. Nah, itu baru kalau menyatakan yang lampau kita pakai did. Nah, setelah do, does, atau did ini baru kita pakai have. Ya, baru deh. Taruh di mana ya? Nih, baru deh pakai have-nya gitu ya. Jelas nggak? Gimana? Kalau untuk did negatif ini perlu penambahan kayak kan kalau had itu kan kita harus nambahin I had a car last years misalkan gitu kan. Nah, kalau did ini perlu gitu nggak? Ada contoh dialognya nggak sih? Miss, saya masih ya. kurang Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bagus. Saya lupa jelasin. Ya, di sini kan have has itu kan yang sekarang ya. Sekarang. Kalau had kan lampau. Lalu lah ya. Had dan did kan sama-sama lalu. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau had ini digunakan untuk kalimat positif, kalau did ini digunakan di kalimat negatif sebagai pembantu tadi ya. Selanjutnya kita tetap pakai have, ya kan di sini. Nah, sama kok sebenarnya. Kalau di had tadi kan kita pakai time signals ya sebutannya. Ini kan yang ditanyain tadi ya. Time signals, penunjuk waktu. Kayak yesterday, dan lain-lain. Sama kok. Kalau di had pakai itu, di did juga bisa pakai itu. Bisa pakai time signals. Tapi, masih ada tapinya nih. Tapi sebenarnya, kalau misalnya di dalam kalimat itu nggak ada nih time signals-nya. Nggak ada keterangan waktunya. Tapi dia sudah pakai had, atau dia sudah pakai did. Di situ kita udah bisa ngerti, kayak, oh ini udah lalu nih. Oh, ini udah lampau. Cuma belum spesifik aja nih yang ngomong ini. Kapan tuh waktunya? Yang kita dapatkan cuma ini. Kita udah tahu kalau konteksnya lalu dari si ini. Had atau did ini. Oke. Berarti penerjemahannya untuk yang nomor 1 bisa kayak dulu aku nggak punya kelapa gitu kali ya, Miss, ya nggak sih? Iya, betul. Iya, betul. Ini kan, di kalimat ini kan, I didn't have coconuts. Kenapa ya contoh kalimatnya di coconuts? Kayak nggak penting gitu. Iya, dulu aku nggak punya kelapa. Sekarang alhamdulillah aku udah punya kelapa. Kata kayak Angel dulu, Angel nggak punya banyak temen. Ya, sekarang alhamdulillah dia udah punya banyak teman gitu ya. Ya, kurang lebih gitu ya kalau terjemahannya juga udah tahu lah ya. I didn't have coconuts. Saya dulunya nggak punya kelapa. We didn't have potatoes. Saya dulunya nggak punya kentang. You didn't have tomatoes. Kamu tuh dulu nggak punya kentang. Gak usah gaya deh lo. Thank you, Miss. Paham. Ya, gitu ya. Lanjut ke ini sama ya. Maksudnya semua subjek tuh bisa. I, we, you, they, Angel, William, she, he, it itu bisa pakai did. Negatifnya jadi didn't. Angel didn't have a lot of friends. Angel dulunya nggak punya banyak teman. Sekarang alhamdulillah ada. William didn't have a homework. Sekarang juga dia jadinya ada PR gitu ya. Oh, mungkin agak trivia nih. Details. Homework, ada yang tahu nggak bedanya homework sama housework? Ada yang tahu?
Gimana? Apa saya kasih tahu langsung nih? Kenapa diam? Hey, halo, suara saya kedengaran nggak? Dengar Miss sedang berpikir. Oh, Tapi oke. kalau menurut saya kayak kalau homework itu mungkin apa ya? Bisa mungkin kalau homework itu pekerjaan untuk di rumah, tapi kalau housework itu pekerjaan rumah nggak sih? Gimana tuh bedaannya? Jadi gini, kalau homework itu bisa kita bilang biasanya PR ya, pekerjaan rumah. PR atau pekerjaan rumah itu kan biasanya yang dari sekolah dikasih PR nih, tugas buat dikerjain di rumah gitu ya. Tugas sekolah lah yang dikerjain di rumah. Kalau housework sama sih sebenarnya kerjaan di rumah gitu, tugas di rumah, tapi dia lebih ke kayak nyapu, ngepel gitu ya, cuci piring gitu bedanya. Sama-sama kerjaan di rumah, cuma yang ini lebih ke yang tugas sekolah itu PR, yang ini lebih ke tugas ini kayak gini-gini, oke? Bersih-bersih rumah begitu. Sekilas info saja. Selanjutnya ada yang mau ditanya lagi di negative sentence yang did ini. Atau kita lanjut? Lanjut, Miss. Oke. Nah, interrogative sentence atau kalimat tanya. Berarti kalau di topik kepunyaan ini kita mau nanya, punya nggak gitu ya. Punya nggak? Dia dibagi lagi nih per subjek. Balik lagi ke yang tadi. Kalau Ayu Dewi pakainya do. Kalau she, he, it pakainya does. Kalau di kalimat negatif tadi, do atau does-nya ditaruh setelah subjek, tapi kalau di kalimat tanya, kalau kita mau bertanya, itu do atau does-nya ditaruh di paling depan kalimat ini. Contoh kalimat pertama, do you have money? Kamu punya uang. Betul. Do-nya ditaruh di depan. Jawabnya, kalau misalnya punya, nih, kalau misalnya positif, jawabnya yes, I do. Iya, aku punya. Jawabnya pakai yang dipakai di depan ini. Tapi kalau negatif, jawabannya no, I don't. Oke, jadi bentuk negatif lagi nih si do-nya. Jadi don't, I do not. Ini bentuk pendek. Kalau mau panjangnya bisa no, I don't have money. Boleh. Kalau kalimat yang ini gimana? Ada yang bisa baca dulu kalimat bahasa Inggrisnya, kemudian terjemahkan. Siapa nih? Apakah kita mempunyai keluarga di Bali? Ya. Do we have family in Bali? Ya, betul. Bisa apakah ya do di sini? Apakah kita punya keluarga di Bali? Ya, do-nya taruh di depan. Femi itu tipe atau emang Oh Femi? iya. Oh iya benar. Saya Oh, nggak sadar. Ini tipe. Yang benar adalah sendiri. Nah, kalau selanjutnya ini untuk jawabannya ya. Kalau misalnya positif, kita tinggal gini. We pakai ini, kemudian do pakai ini, diputar ya, dibalik ya. Do we have? Yes, we do. Kalau negatif, do-nya jadi don't. Nah, gampil. Kemudian pindah ke pembahasan yang ini. Kalau subjeknya he, she, it. Sebelumnya kan kita udah pahami ya, kesepakatan bersama nih. Kalau subjek Ayu Dewi pakai do. Kalau he, she, it pakai does. Nah, di kalimat tanya juga sama dipakai. Tapi bedanya adalah dia dibalik. Taruh di depan.
Ada yang mau baca ini lalu diterjemahkan kalimat yang ini? Does Anna have blue skirt? Apakah Anna mempunyai rok biru? Ya, great. Does Anna have blue skirt? Apa Anna punya blue skirt? Nah, di sini pakai does, kita balik lagi ya, pakai have. Jadi, dalam bertanya, mempertanyakan kepunyaan ini, kita dibantu dengan do atau does, tergantung dengan subjeknya. Kemudian, untuk kepunyaannya kita balik lagi pakai yang have aja. Semuanya pakai have. Semua subjek pakai have ya. Gitu. Ini jawabannya kalau positif, yes, she does. Tinggal dibalik. Oh, ini kan ini Ana. Ana kan cewek. Makanya di sini salah. Makanya di sini dia pakai she. Yes, she does. Kalau enggak, yes, no, she doesn't. Boleh juga sih kalau misalnya nyebutnya yes, Anna does. Gitu. Gitu. Ini untuk bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk bertanya yang sekarang ya. Balik lagi sama konsep yang sebelumnya kita bahas. Do, does itu sekarang. Kalau lampau pakai apa? Did. Ya, great. Berarti yang ini ada yang ditanyakan? Kalau yang kalimat tanya? Atau udah jelas? Bisa lanjut? Lanjut, Kita Miss. lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Sama-sama interrogative sentence, sama-sama mempertanyakan ya, mempertanyakan kepunyaan, tapi di sini apa? Di sini pakai did nih, contoh kalimatnya. Berarti apa? Masa Lampau. Ya, berarti di sini mempertanyakan kepunyaan di masa lampau, di masa lalu. Jadi kalau misalnya contoh kalimat yang pertama, did you have homework last week? Artinya apa? Apakah kamu mempunyai PR minggu kemarin? Ya, berarti yang ditanyain tuh PR yang minggu kemarin ya. Mungkin yang tukang tanya ini udah tahu, oh kalau hari ini dia punya PR. Tapi kalau minggu lalu gimana? Makanya dia tanya, did you have homework last week? Kalau positif, tinggal dibalik nih, did you, jadi yes, I did. Kalau negatif, tinggal dikasih ini, not. Jadi, no, I didn't. Sama seperti yang ini. Ada yang mau baca, lalu terjemahkan? Did Budi have many apples yesterday? Apa ya? Budi punya apel nggak kemarin? Ya, ini ada many ya, berarti banyak. Jadi, apakah Budi punya banyak apel kemarin? Mungkin kondisinya, konteksnya, hari ini Budi punya banyak apel. Misalnya kayak gitu ya konteksnya. Hari ini dia punya banyak, tapi si yang tukang nanya ini nanyain juga. Kemarin dia punya banyak juga. Atau mungkin bisa juga hari ini Budi sisa sedikit apelnya. Sisa dikit. Nah, ditanyain deh sama orang, emang apakah kemarin dia punya banyak apel gitu ya. Gitu. Did Budi? Jawabannya kalau positif, yes, he did. Iya, kemarin tuh dia banyak apelnya. Gitu. Di sini Budi karena cowok, makanya bisa diganti pakai he ya jawabannya. Kalau misalnya dia jawabannya negatif, no, he didn't. Enggak kok, kemarin juga nggak banyak apelnya, segitu-gitu aja. Bisa pakai ini, didn't. Gitu, oke? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Miss mau nanya, tapi maaf random ya pertanyaannya. Oh, boleh, boleh. Nah, bedanya no sama no tuh apa sih, Miss? Maaf nih. Bedanya no No sama not. sama not, oke. Bedanya itu adalah di konteks kalimatnya ya. Kalau
No, itu kan kata dasar lah ya ibaratnya. No artinya tidak. Kalau not, ini bisa kita artikan sebagai bukan. Itu, bukan. Nah, kalau untuk yang kayak gini-gini, kayak did not, does not, do not, itu untuk ditempelkan ke yang lainnya, ke auxiliary verb ini, dia pakai not. Kenapa? Karena apa ya? Karena gimana ya artinya? Kayak emang kayak gitu. Dari sananya saya bingung menjelaskannya, tapi emang gitu. Jadi kalau misalnya kalimatnya tuh diganti, misalnya ini ya, Budi did no, Budi did no have apa? Agak janggal ya. Terus di sini harusnya pakai T. Kalau no itu dipakainya kalau di kalimatnya itu bisa, misalnya pakai did juga ya. Budi did no contribution misalnya. Kontribusi. Budi melakukan tidak kontribusi, tapi artinya Budi tidak melakukan, gitu ya. Budi tidak melakukan kontribusi, Budi nggak ada kontribusinya, gitu, lampau. Gimana ya, gitu. Bisa dimengerti nggak? Jadi apa ya yang membedakan ya? Bisa nggak kalian membedakannya? Mau berpikir keras saya. Kalau misalnya apa-apa, mau apa? Budi, tadi kan kita bahasnya Budi doesn't have ya. Bisa juga kalau misalnya pakai no, itu kalimatnya jadi gini. Budi have no apple. Nah, have no, tapi have no ini secara grammatical, secara grammar dia kurang tepat ya. Dia informal penggunaannya. Saya kalau misalnya ngomong sama bule, Budi have no apple, mereka ngerti. Mereka biasa pakai itu juga sehari-hari. Sama juga kalau misalnya kalau di film-film gitu ya, kalau yang orang-orang kulit hitamnya di luar sana, mereka itu, ini saya kurang tahu ya secara detail, tapi mereka kalau ngomong tuh sering enggak grammatically correct, sering keliru gitu secara grammar. Misalnya she got a no ya, she got ain't no ain't no shame gitu misalnya. She got ain't no shame, dia nggak punya malu. Ain't ini aja artinya udah tidak, dikasih tidak lagi. Dia punya tidak malu, tapi artinya dia nggak punya malu. Nah, bingung kan? Itu sih kompleksnya bahasa Inggris. Tapi ini tuh anu ya, sama kayak have no. Dia informal, dia secara grammar dia keliru. Jadi kalau misalnya situasinya formal, misalnya ada rapat gitu ya, atau apa kayak gitu, pokoknya yang formal, nggak bisa nih ngomong kayak she got no shame. Gitu, karena dia santai gitu. Gitu. Menjawab nggak sih? Malah kemana-mana, tapi intinya kayak gitu ya, gambarannya. Iya, Penggunaan no dan not. Thank you, Miss. Ini sama satu lagi dong, Miss. Iya. Ini yang contoh di atasnya Budi did not have apple. Nah, kalau misalnya Budi didn't have apple tuh masih bisa dibenarkan nggak? Masih bisa dimengerti nggak Miss sama lawan bicara kita? Betul. Kalau did not, yang benar kan did not ya, didn't.
Ini tadi saya contoh yang salah. Oh Kalau gitu. did know, ya did know tuh nggak bisa diterima. Oke. Gitu. Tapi kalau have know masih ada sih yang ngomong have know. Tapi kalau did know tuh, oh bisa. Ini nih did know, penggunaan did know. Tapi di sininya verb ya, kata kerja. Contribution, enggak, contribution tuh kata benda juga deh. Kontribusi. Tapi Miss, Nah, kalau menurut saya kayaknya kalau penggunaan no itu kayak nggak perlu did lagi nggak sih? Jadi kayak Budi no contribution in our team yesterday. Jadi kayak udah menjelaskan dia emang nggak berkontribusi kemarin gitu. Nah, ini untuk membantu melengkapi ya kalimatnya. Kalau Budi no contribution tuh kayak kurang jembatannya gitu. Kok Budi langsung ke no? Kalau Budi have no contribution itu bisa. Budi did no contribution. Ya. Untuk kok saya gagal sih. Kalau did kan berarti dia tidak melakukan. Kalau have dia nggak punya tuh, nggak punya kontribusi kayak gitu loh. Memperjelas. Kalau Budi langsung ke no contribution itu nggak bisa karena dia ini ibaratnya kayak jembatannya gitu loh, perakat dan penjelasnya. Kayaknya ini ada penjelasannya nggak sebenarnya? Ada rumusnya gitu. Kayak subjek plus apa-apa gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Budi langsung ke no nih nggak bisa ya. Harus ada ininya dulu. Kayak gitu. Itu sih yang saya tahu. Thank you, Miss. Kalau misalnya penjelasan saya yang ini tuh kan kayak kayaknya kurang A1 nih. Masih ragu-ragu kayaknya, misalnya boleh ditanyakan ke ini ya, tutor konsul untuk memastikan lagi. Siapa tahu Oke, saya sesat. siap. Oke, di sini ada yang mau ditanyain lagi? Dari saya udah cukup. Oke, yang lain cukup ya. Saya hapus, kita lanjut. Masih ada lanjutnya. Terakhir nih, exercise latihan soal yang terakhir. Ya, di sini kita nggak tahu ya dia nih maunya positif atau negatif, jadi kita kalimat positif dan negatif. Nomor 1, ada yang tahu We have. jawabannya apa? We have. Kalau positif jadinya we have ya. Kalau negatif? We don't have. We Ya, don't. keren. Betul. We don't have. Oke, correct. Nomor 2. I did. Ya. I had ya. Ya. Di sini ada ini ya. I had. Last year, tahun lalu. Kalau positif, I had. Iya deh, I had. Ya, kalau positif pakai had. Kalau negatif pakai I don't have. no, bukan don't karena dia last year. Last year. Oh, I did not. I did. I did not. Pakai I didn't. didn't have ya. Oh yeah, I didn't. Yeah. Didn't. Oh iya, I didn't Melampau, have lagi. iya, pakai did. Karena negatif pakai not. Karena sudah pakai did, jadi pakai have lagi. Mantap. Nomor 3. Desi has. Kalau positif pakai has. Kalau negatif Had. Does no. not Doesn't has. Doesn't have. Desi doesn't have. Ya. Doesn't have. Keren. Ya. Kalau negatif jadi Desi doesn't have a lot of families in Makassar. Desi nggak di Makassar kalau negatif. Kemudian nomor 4. Does. Does.
Ya. Does Ryan have glasses? Does Ryan have glasses? Artinya apa? Apakah Rian mempunyai kacamata? Ya. Kalau dijadikan negatif juga bisa nih. Bisa doesn't atau didn't. Artinya terjemahannya jadi kalau pakai doesn't, kalau pakai doesn't dan didn't artinya sama kayak bukannya Rian punya kacamata. Doesn't Rian have glasses? Nadanya. Atau didn't Rian have glasses? Kayak bukannya dulu dia punya kacamata. Kayak gitu ya. Boleh juga kalau pakai kalimat Terus tanya kalau tapi pakai itu awalnya jawabannya gimana ya, Miss? Misalkan doesn't Rian have Oh, glasses? iya. Yes, he does. Ya. Betul. Yes, Oke. he does. Kalau lampau, yes, he did. Kalau iya. Kalau negatifnya, no, he didn't. Gitu. Nah, walaupun dia gimana ya? Ya, pokoknya kalau misal tadi tuh saya mau bilang gini, macet di kepala. Kan pertanyaannya tuh negatif ya awalnya. Kalau jawabannya iya, itu kan yes, he does. Pokoknya kalau no, itu selalu didn't. No, he didn't. Doesn't. Saya sampai bingung. Ya. Nah, kalau doesn't ini awalnya, depannya ini harus selalu no ya. Jadi nggak bisa kalau yes, he doesn't. Mentang-mentang pertanyaannya doesn't Rian have glasses? Yes, he doesn't. Nggak. Harus pakai no. No, he doesn't. Enggak, dia nggak punya. Bukannya dia punya kacamata, enggak, dia nggak punya. Gitu. Berarti kan? Lanjut, Kalau yang nomor pakai 5. didn't, jawabannya, sorry, Ya. Mas. Yang pakai didn't berarti We jawabannya, had. Ya, sama. misalkan yang no, berarti no, he doesn't. Walaupun Ya, pertanyaannya didn't Rian have glasses. ya. Wah, oke. Selalu not depannya no. Kalau nggak ada not depannya harus yes. Ini nomor 5. Ayo lanjut. We have big. We had. Lampau ya. Karena di sini dia sudah ada have, berarti kalimat ini maunya ngomong negatif. Did. We Ya. did. We. Oh ya, we did have. Negatif? Oh We. iya. We did. We didn't. We Ya. didn't. Wait. We did. Oh Mana iya. sih? Nih jawabannya nih. Bingung. Ampun. Didn't. Nih, Saya nggak karena di ada sini have. sudah ada. Iya, nih. Karena sudah pakai have, berarti kalimat ini maunya negatif ya. Karena kalau dia have aja, ya udah jawab sendiri dong. Terus ada lampaunya. Jadi pakai did. Jadi negatif dan lampau didn't. Jadi we didn't have big farm 5 years ago. Kita nggak punya peternakan yang gede di 5 tahun lalu. Gitu ya. Gitu deh. Intinya tuh gitu. Dia bisa dibagi sekarang atau lalu. Terus subjeknya juga. Ini ya yang membedakan. Oke? Kalau sekarang pakai does atau do atau have atau has. Kalau lalu pakai had atau did. Tergantung subjeknya. Nah gitu. Oke, guys. Kurang lebih jelas ya. Bisa dipahami ya. Tentang ini. Untuk menyatakan kepunyaan dalam bahasa Inggris. Bagaimana? Jelas tidak? Jelas banget, Miss. Thank you. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya malam ini internetnya lancar, nggak putus-putus lagi. Udah, kalau sudah jelas, kita akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih sudah join dan juga sudah menyimak dengan seksama. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pertanyaan, boleh hubungi ke admin konsultasi. Dah, sekian dari saya malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Have a good rest, everyone. Aduh.